Halo, jumpa lagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Di saat ini kita akan membahas sedikit tentang himpunan. Ya, himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Jadi objek dalam himpunan ini yang kita sebut sebagai elemen atau anggota dan dilambangkan dengan lambang itu yang dapat dilihat lewat slide. Himpunan itu dinotasikan dengan huruf besar. Kemudian anggota himpunannya biasanya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya kita mau mengatakan bahwa himpunan huruf vokal. Jadi himpunan A itu himpunan huruf vokal. Jadi A besar menyatakan nama himpunan huruf vokal, sedangkan anggota himpunannya ditulis huruf kecil, yaitu kurung kurawal A, I, U, E, O ditulis dengan huruf kecil. Himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Yang pertama, deskripsi verbal atau dengan kata-kata. Misalnya himpunan nama hari dalam seminggu. Ya. Atau himpunan hewan berkaki 4. Kemudian yang kedua itu himpunan dapat dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Misalkan tadi himpunan nama hari dalam seminggu, jadi himpunan ini dapat dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya, misalnya A kurung kurawal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian dapat juga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi misalnya himpunan A itu sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X adalah nama hari dalam seminggu. Kemudian kurung kurawal tutup. Atau A sama dengan himpunan bilangan asli lebih dari 5. Misalkan berarti notasi pembentuk himpunannya A atau himpunan B sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X lebih dari 5. X elemen bilangan asli dinotasikan dengan A, misalnya seperti itu ya. Contoh ada himpunan, misalnya himpunan B itu himpunan semua huruf hidup. Jadi himpunan B itu A, I, U, E, O. Kita mau menyatakan bahwa A itu elemen dari himpunan B. Jadi kita ditulisnya seperti itu yang di slide. I elemen dari B. Kalau C bukan elemen B atau C bukan anggota dari B. Jadi ditulis seperti yang ada dalam slide. Kemudian misalkan ada contoh, C adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 12. Dengan notasi himpunan seperti yang ada dalam slide, C, X sedemikian hingga X kurang dari 12, X elemen bilangan prima. Jadi bilangan prima yang kurang dari 12 itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Berarti kalau ditulis 7 itu elemen dari C. Jadi 7 kemudian lambang anggotanya lalu C. Sedangkan 12 bukan elemen dari himpunan C. Jadi ditulis seperti yang ada dalam slide. Kemudian ada himpunan kosong dan ada himpunan nol. Kalau himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan kalau himpunan nol itu himpunan yang punya anggota yaitu 0. Kalau himpunan kosong misalnya persegi yang memiliki
sisinya 3. Itu kan persegi memiliki sisi 4. Itu berarti himpunan persegi yang memiliki 3 sisi adalah himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. Sedangkan kalau himpunan 0 misalnya himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Berarti ada anggotanya yaitu 0. Jadi itu disebut himpunan 0. Atau contoh himpunan mahasiswa PGSD yang tinggal di planet Venus. Nah, ini adalah apakah himpunan ini memiliki anggota? Tidak ada. Jadi himpunan ini merupakan himpunan kosong. Bagaimana kalau ada himpunan cewek-cewek yang paling cantik? Nah, kalau seperti ini bukan himpunan kosong tapi himpunan kabur. Karena tidak ada ukuran yang seperti apa yang dikatakan cantik. Ya. Apakah yang matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, jadi tidak bisa diukur. Jadi itu termasuk dalam himpunan kabur. Atau himpunan orang kaya. Itu juga tidak bisa diukur. Kekayaannya seberapa kekayaannya sehingga bisa digolongkan sebagai orang kaya. Jadi itu juga masuk dalam himpunan kabur. Jadi tidak bisa ditentukan kategori yang termasuk orang kaya itu seperti apa. Jadi merupakan himpunan kabur. Kemudian ada himpunan bagian atau subset. Jadi ditulis seperti yang tampak pada slide. A subset B jika dan hanya jika setiap anggota A adalah juga anggota B. Jadi itu subset. Ini saya punya contoh, misalkan banyaknya himpunan bagian dari himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu bilangan asli yang kurang dari 4 itu berapa. Itu 1, 2, dan 3. Berapa banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mendaftarkan semua himpunan bagian dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3. Jadi P1 misalnya himpunan yang anggotanya 1, P2 himpunan yang anggotanya 2, P3 himpunan yang anggotanya 3, dan seterusnya sampai di P8. Jadi himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi banyaknya himpunan bagian dari P itu ada 8 himpunan bagian. Teman-teman bisa menyelidiki banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang memiliki anggotanya 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Lalu teman-teman lihat, kemudian bisa simpulkan bahwa banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu adalah 2 pangkat N, di mana N ini adalah merupakan banyaknya anggota himpunan. Operasi himpunan, ada beberapa operasi himpunan ya yang akan dibahas. Yang pertama itu gabungan, A gabung B. Gabungan 2 himpunan ditulis seperti itu pada slide. Jadi pada himpunan gabungan itu anggotanya itu ada di himpunan A atau ada di himpunan B. Jadi X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Teman-teman dapat melihat contoh pada slide. Kemudian ada irisan. Irisan 2 himpunan itu himpunan yang anggotanya ada di A dan ada di B. Jadi contohnya dapat dilihat dalam slide ya.
Kemudian ada selisih himpunan A dan B itu jika X sedemikian hingga X-nya ada di A dan X tidak boleh ada di B, tidak ada di B. Jadi anggotanya itu adalah anggota A tetapi bukan anggota B. Teman-teman dapat melihat contoh pada tampilan slide. Kalau himpunan A itu terdiri dari A, B, C, D dan himpunan B itu A, C, F, G, maka selisihnya itu B dan D karena B dan D itu ada di A tapi tidak ada di himpunan B. Kemudian ada hasil kali atau perkalian Cartesian. Jadi himpunan semua pasangan terurut AB di mana A itu elemen A dan B itu elemen B. Jadi ada contoh misalnya himpunan A itu anggotanya AB, himpunan B itu anggotanya 1, 2, 1 dan 2. Jadi A kali B itu anggota himpunan dari A kali B itu A1, A2, kemudian B1, B2. Jadi merupakan himpunan semua pasangan terurut AB di mana A itu elemen A dan B itu elemen B. Berikut ini adalah beberapa contoh soal yang dapat Anda kerjakan untuk menguji apakah Anda sudah memahami akan materi ini atau belum. Demikianlah video singkat tentang himpunan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.